warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi pada bisnis. Sebelum kita menjelaskan, alangkah baiknya kami melakukan pengenalan terlebih dahulu. Jadi anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Maulana Ramadan dengan NPM 015, yang kedua Andika Yuda dengan NPM 071, yang ketiga Duta Akbar dengan NPM 099, yang keempat ada Ardi Zulfa dengan NPM 110, dan yang terakhir saya sendiri Wilan Jovian dengan NPM 138. Mungkin bisa dilanjut. Baik, yang pertama, apa itu sistem informasi bisnis? Sistem informasi bisnis adalah suatu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakannya untuk mendukung operasi serta manajemen. Sedangkan bisnis adalah suatu usaha untuk menjual barang atau jasa yang dilakukan perseorangan, atau bahkan organisasi kepada konsumen, dan ditujukan agar memperoleh keuntungan atau laba. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi bisnis merupakan kumpulan teknologi informasi yang memiliki kesatuan antara satu dengan yang lainnya, dan ditujukan untuk kepentingan jual produk atau jasa dalam bisnis. Dalam mendukung penyampaian suatu informasi, maka dimanfaatkanlah teknologi informasi yang menggunakan teknologi komputer sebagai media utama dalam penyampaian informasi. Istilah ini sendiri merupakan perkembangan dari istilah sistem informasi. Semakin tinggi kualitas teknologi informasi yang digunakan, maka tingkat efektivitas dan efisiensinya semakin baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Baik, untuk selanjutnya ada aturan dasar sistem informasi bisnis, yang dimana ada 3 aturan dasar yang harus dipahami oleh para pelaku bisnis. Yang pertama itu ada dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. Dukungan terhadap proses dan operasi bisnis merupakan suatu aturan yang harus diterapkan pada jalannya bisnis suatu perusahaan, karena akan sangat mempengaruhi kinerja serta baik atau buruknya kualitas perusahaan tersebut. Untuk yang kedua, yakni dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. Selanjutnya tidak kalah penting, yakni dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. Pengambilan keputusan dari 2 aspek tersebut sangatlah mempengaruhi kualitas perusahaan meskipun menjabat sebagai pegawai sekalipun. Yang terakhir, yang ketiga, ada dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. Dan yang terakhir adalah untuk dukungan strategi ini merupakan salah satu hal vital karena sangat mempengaruhi jalannya bisnis suatu perusahaan. Tidak bisa dipungkiri, ketika membangun bisnis, maka salah satu resiko yang harus dihadapi adalah persaingan. Oleh karena itu perlu aturan dasar tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada sumber daya sistem informasi bisnis. 1. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu user, pemakai, dan pakar, pengembang. User adalah sumber daya manusia yang berada di posisi sebagai pemakai dari sistem informasi. 2. Sumber daya hardware. Sumber daya hardware terdiri dari perangkat keras atau peralatan yang memiliki fisik dan digunakan dalam pemrosesan sistem informasi bisnis yang dijalankan. 3. Sumber daya software. Sumber daya software terdiri atas 3 bagian, yakni software system, software aplikasi, dan prosedur. Software system bisa diibaratkan seperti operasi sistem yang ada dalam komputer, sedangkan software aplikasi adalah suatu program yang memproses langsung setiap tugas dari pemakai komputer. Next. Yang keempat, ada sumber daya data. Sumber daya data membahas mengenai data yang ada dalam suatu proses bisnis seperti deskripsi produk, catatan pelanggan, file kepegawaian, dan database persediaan, serta masih banyak lagi tergantung jenis usahanya. 5. Sumber daya jaringan. Sumber daya jaringan ini cenderung lebih mengarah ke arah komunikasi seperti media komunikasi, pemroses komunikasi, serta software untuk akses dan pengendali jaringan dalam suatu sistem informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada jenis-jenis sistem informasi bisnis. Yang pertama ada sistem penjualan dan pemasaran. Fungsi yang bertanggung jawab dalam penjualan produk atau jasa suatu perusahaan atau organisasi
banyak yang diperhatikan dalam pemasaran seperti pengenalan produk, kebutuhan pelanggan, iklan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sistem manufaktur dan produksi. Fungsi yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan produksi barang atau jasa perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan. Sistem ini berhubungan erat dengan aspek-aspek seperti ketersediaan bahan produksi, sasaran produksi, pengadaan, penyimpanan, dan lain-lain. Next. Berikutnya yang ketiga, sistem sumber daya manusia. Bisa juga disebut Human Resource Information. Sistem bertanggung jawab untuk membangun, mengembangkan, serta mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem ini mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, pencatatan data lengkap karyawan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada sistem keuangan dan akuntansi. Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan seperti uang tunai, obligasi, saham, dan bentuk-bentuk investasi lainnya. Contoh penerapan sistem ini adalah di pengelolaan catatan keuangan, penerimaan dan pembayaran, penggajian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu aktivitas sistem informasi. Yang pertama, input sumber daya data, yaitu memindai secara optikal barang-barang dengan pengenal yang menggunakan kode garis. Yang kedua, pemrosesan data menjadi informasi, seperti menghitung pembayaran karyawan, pajak, dan potongan gaji lainnya. Yang ketiga, output produk informasi, yaitu menghasilkan laporan dan tampilan mengenai kinerja penjualan. Contohnya, seorang manajer penjualan dapat melihat tampilan video untuk memeriksa kinerja seseorang tenaga kerja penjualan, menerima pesan suara yang dihasilkan komputer melalui telepon, menerima cetakan dari hasil penjualan bulanan. Kemudian yang keempat ada penyimpanan sumber daya data. Penyimpanan adalah komponen sistem dasar sistem informasi. Penyimpanan adalah aktivitas sistem informasi tempat data dan informasi disimpan secara teratur untuk digunakan kemudian. Kemudian yang terakhir ada pengendalian kinerja sistem, yaitu aktivitas sistem informasi. Yang penting adalah pengendalian kinerja sistem. Sistem informasi harus menghasilkan umpan balik mengenai aktivitas input, pemrosesan, output, dan penyimpanan. Umpan balik ini harus diawasi dan dievaluasi untuk menetapkan apakah sistem dapat memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian aktivitas sistem yang tepat harus disesuaikan agar produk informasi yang tepat dihasilkan bagi pemakai akhir. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami dari kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.